Ya biasanya memuji Pak Akbar buntutnya ada. Ini mudah-mudahan buntutnya kagak ada, memujinya aja ini. Gini, eh, sebagai orang yang mengenalmu, saya merasa tidak istimewa sebenarnya, tetapi kau mewarnai masa-masa awal kabinet sebagai menteri, bro. Kita memang tidak akan bicara sebagai menteri ya, karena coba tampilkan surat beliau sebagai menteri itu yang cuti berkampanye untuk pasangan yang dia usungnya. Sudah bisa ditampilin? Yang barusan kita kirim tadi itu, oke? Nah, banyak sekali yang kau bikin, bro. Terakhir aku lihat Anda itu ada di bersama korban Gunung Lewatobi gitu ya. Coba ceritakan sama kita apa yang Anda lakukan hingga kemudian tampaknya kamera nasional itu mengarah ke Anda sebagai menteri dulu ya. Kita kan pengen tahu nih, baru berapa hari dilantik. Gini, Bung Akbar, sahabat saya, terima kasih kita bisa ngobrol malam ini. Kalau di NTT itu kita benar-benar mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran, bekerja dengan hati, cepat dan profesional. Oke. Jadi sebelum kesana kami rapat berkali-kali dengan BNPB, dengan dua Menko, ya Pak Pratik dan Pak Muhaimin, dengan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran, dengan Pak Nusron, Menteri Pertanahan, dengan Mendagri yang membawahi PJ Gubernur dan Bupati, juga dengan geologi untuk melihat soal keamanan daripada tanah untuk relokasi. Nah, jadi kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan dalam satu hari paginya rapat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, malamnya Bapak Presiden ya dari luar negeri. Saya bangga betul ada dalam pemerintahan ini yang punya hati dan punya punya hati ya. Dan kita dapat arahan betul dari Presiden dan Wakil Presiden untuk mendengar rakyat maunya apa. Secara teknis kita dari perumahan sudah siap. Oke. Kita sudah bahkan punya yang ready itu 1.000 rumah yang sudah kita siap kirim. BNPB luar biasa kerjanya, ya sudah lebih duluan di sana untuk mengecek. Ini untuk Lewatobi ya? Ya, Lewatobi laki-laki di NTT, di Flores Timur. Dan semuanya bagus gitu. Nah, di sana kami berdialog gitu dengan anak-anak. Kita tanya anak-anak, kita ajak main bola dulu, kita ajak nyanyi. Saya terharu karena anak-anak itu nyanyi lagu Rindu Rumah, Cinta Rumah. Ya, saya nonton itu. Karena mereka mungkin sudah bertahun-tahun di situ dan mesti ke pengungsian, sekolah di pengungsian, mandi di pengungsian, tidur di pengungsian, makan di pengungsian. Tapi semangat bar. Habis itu kami ajak main bola dengan dirian perumahan, dirian kami, ya kemudian dengan Kajari, kejaksaan di situ. Ya, kita ajak sama-sama dengan teman-teman BNPB untuk karena orang dalam pengungsian itu pasti ya tekanan pikiran banyak, mental. Kita berusaha lah dengan waktu yang ada membuat mereka bisa olahraga. Mereka jago-jago main bolanya. Saya bikin Piala Presiden kan sudah sepak bola 6 kali. Kalah kita sama anak-anak itu. Wah, senang banget, cepat mainnya, gesit-gesit. Jadi kita nyanyi, aduh lagunya saya sedih sekali. Sampai saya menitikkan air mata karena mereka betul-betul dari hatinya sedih meninggalkan rumah itu. Dan kita tanya juga ibu-ibunya, karena biasa mereka ke pasar, bapak-bapaknya juga, karena itu dekat ladangnya. Mereka ini meninggalkan bukan hanya rumah, tetapi soal kehidupan.
sekolah bagi anak-anak, tempat ibadah kalau di situ adalah gereja Katolik, kemudian juga ladangnya, sekolahnya, dan itu sudah ada yang berapa generasi di situ. Tapi mereka diajak ngomong baik-baik karena keamanan mereka juga penting, keamanan anak-anak, orang tua mereka. Dan kita diminta oleh Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran untuk jangan memaksakan. Ya, jangan nanti dibangun rumah mereka tidak mau pindah. Mereka tanya baik-baik. Dan itu kita lakukan memang agak lama. Memang paling gampang tunjuk-tunjuk, kau pindah, paksa, malah kita nggak boleh gitu. Kita dengan hati, karena nggak bisa hanya pakai pikiran, pakai perasaan juga. Kan saya tanya kakak Melki tuh, Melki Lakalina, yang lagi tarung sebagai calon gubernur. Kakak Melki, Ara ada di sana ya? Iya bro, ini gila, dia sudah sampai ke kampung-kampung malah gitu. Makanya gue tahu bro ya. Kita mulai dari situ karena kan ini sekaligus sebagai bentuk rasa peduli kita sama para korban di sana ya. Dan kita juga ajak bicara para suster, romo-romo. Saya sarapan pagi di susteran ya, ngobrol, dapat masukan. Jadi kita juga memerlukan pimpinan gereja di situ, pimpinan agama untuk memberikan pencerahan, mendoakan masyarakat. Saya pikir dan kami siap dari Kementerian Perumahan, kami sudah menyiapkan, sudah ready 1.000, kami segera pesan lagi, dan kami menjadi super tim, bukan Superman. Nah itu bagaimana kemarin 4 hari di Akmil itu Pak Prabowo visinya luar biasa buat kami kompak, ya saling menolong satu sama lain, dan jadinya cair, suasana cair. Berbagai macam kata Pak Prabowo, ada yang politisi, ada yang pengusaha, ada yang birokrat, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang lawyer, ada yang artis, tapi bisa jadi tim yang solid. Saya kan bicara soal itu sekarang. Gini bro, kenapa tadi saya katakan bahwa Anda mewarnai betul kabinet yang ada sekarang, karena ada juga lah, mewarnai bagaimana maksudnya? Kan saya kan harus jujur bro, bahwa mewarnai itu begini, tiba-tiba ada program, dan programnya itulah yang ditunggu oleh banyak orang. Nggak tiba-tiba. Kenapa program itu adalah visi misi presiden? Tidak ada menteri yang punya visi misi. Saya hanya menjalankan visi misi presiden. Tidak ada visi misi menteri, Ban. Ya benar. Yang saya maksud begini, benar nggak kata tiba-tiba ya? Oke lah. Tapi maksud saya begini, ada program itu yang ditunggu oleh orang. Ya. Orang kan pengen punya rumah bro ya. Dan kemudian sudah ada keluar angka di situ berapa yang dibangun, bahkan yang orang ingat itu bahwa you menyerahkan tanahmu. Ya, kenapa? Di Tangerang itu ya, gitu. Nah, kan itu kita gotong royong. Ya. Dan saya rasa harus dimulai dari kami sebagai menteri. Betul. Kita nggak bisa minta orang gotong royong. Kalau kita hanya tidak nyuruh-nyuruh aja, tapi Betul. kita tidak gotong royong. Betul. Nah, pertanyaan pada bagian itu begini bro. Coba jelaskan ke kita. Kita kan juga pengen tahu nih. Apa yang berubah dari kementerian, dulu kan tidak ada Kementerian Perumahan ya? Sempat ada Terus kembali kemudian ke PUPR, kemudian sekarang bisa Nah lagi. sekarang apa yang menjadi bagaimana organisasinya dan kemudian bagaimana rencana kerjanya perumahan ini di tangan Anda bersama dengan Fahri Hamzah? Jadi gini, kita punya visi misi dari Presiden Jokowi dan Mas Gibran. Bagaimana membangun rumah 3 juta. Ya 3 juta. Kita 3 mulai juta per tahun atau sampai 2029? per tahun. Oh per tahun, oke. Banyak sekali, Bar. Banyak gitu. Anggaran saya 2024, 14 triliun. Tahun ini? Ya. Saya baru dilantik jadi menteri 1 bulan 3 hari lah. Ya. Jadi sekitar 14 triliun. Itu paling bisa bangun rumah 200-an, hampir 250.000 lah. Tunggu dulu, soal anggaran ini. Karena banyak menteri, banyak kementerian yang akhirnya kemudian jadi ribut di media sosial. Berapa tadi? Sekitar 14 triliun. 14 triliun. Itu memang sudah pos untuk perumahan di PUPR sebelumnya? Iya, bahkan 2025 juga sudah pos. Karena kita jadi menteri kan anggarannya sudah jadi. Oh, berapa totalnya?
4 triliun. Tahun ini. Sekitar 5 triliun, turun. Tahun depan 5 triliun, turun sekitar 5 triliun. Oke. Jadi bukannya naik, turun. Tapi targetnya naik. Nah itu gimana coba? Akbar, terus kau mau temanmu ini pasrah dengan anggaran yang turun, tapi targetnya 3 juta, terus aku hanya mau jadi menteri yang pasrah, menyerah, Dengan uang itu tadi. dengan uang hanya segitu, tapi targetnya tinggi. Ya. Kira-kira nanti kau kecewa nggak sama saya kalau saya Oh begini? iya dong. Kan Ara kan selalu punya terobosan gitu. Kan, super tim. Oke. Ya, saya, wamen saya Fahri, dirjen saya Iwan, Bagus, dan jajarannya, semua kerja keras. Saya punya 4 terobosan. Yang pertama, bagaimana dapat tanahnya murah atau gratis. Ya, orang yang pertama saya datangi, sudah saya dilantik adalah Jaksa Agung. Oke. Saya ajak bicara, dan Jaksa Agung itu punya 1 kasus korupsi di Banten, punya tanah sitaan 1.000 hektar. 1 kasus. 1.000 hektar. Ya. Oke. Dan yang sudah clear and clean 200 hektar. Dalam sebulan ini saya ketemu Jaksa Agung 3 kali atau 2 kali. Sekali di kantor, sekali di rumahnya. Terakhir 3 hari lalu saya ketemu. Saya masih proaktif. Saya belum pernah didatangi ke kantor saya. Wamen aja nggak pernah datang kantor saya. Dirjen aja nggak pernah datang kantor saya. Apalagi menteri. Tapi saya mendatangi cukup banyak. Wamen Keuangan, Ya. ya, Menteri ATR, ya, Menpan RB, Menko AHY, dan Menseknek, dan banyak menteri yang saya datangin. Kementerian BUMN saya datang 2 kali. Kantor Bank BTN, Bank Tabungan saya datang 2 kali. Kenapa? Ya kita membutuhkan dukungan, mesti proaktif, Bar. Nah, konsep saya yang pertama adalah bagaimana tanahnya bisa murah atau gratis. Nah, tentu ini adalah niat saya, niat kami dari Kementerian Perumahan. Bagaimana memperjuangkan itu terjadi, ya saya ajak Jaksa Agung bicara. Jaksa Agung sudah bisa serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara. Saya sudah ketemu dengan Wamen sama Ibu Sri Mulyani dalam beberapa forum saya sudah bicara. Kemudian juga dengan dirjennya, kebetulan kawan saya Rio Cilaban saya sudah bicara. Mudah-mudahan minggu depan ini saya ngobrol lagi. Supaya bagaimana sesudah Jaksa Agung serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara, karena di situ aset-aset negara berkumpul, kemudian bisa serahkan kepada bank tanah, kemudian bisa dialokasikan buat masyarakat. Pak Jokowi kan 10 tahun dia bisa mendistribusikan sertifikat tanah, Bar. Saya bilang, Pak Prabowo, dari waktu ke waktu kita tentu ingin ada satu perubahan, tapi lebih baik Pak Jokowi bisa memberikan sertifikasi legalisasi atas tanah rakyat. Alangkah bagusnya kalau Pak Prabowo bisa memberikan rumah murah atau rumah gratis, atau setidaknya menyediakan rumah dengan anggaran yang wajar untuk bisa dibeli oleh rakyat. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian dari tadi kejaksaan sudah segitu, dari Pak Nusron kawan kita luar biasa. Saya rapat cuma 15 menit. Kenapa? Sebelum saya datang dia sudah bilang, pas saya duduk, saya sudah tahu kemauan Pak Ara apa. Ini 150 hektar HGU sudah selesai di Jawa Timur, di Mojokerto, 6 hektar lebih di Tangerang. Ini sahabat yang baik. Jadi sebentar, yang ini adalah yang ideal. Itulah tim kita gitu. Saya belum ngomong, Pak Nusron sudah siapkan. Ya. Nah, kemudian itu adalah tanah-tanah sumber tanahnya, Pak Akbar ya. Kemudian dari CSR, tadi tanyakan Pak Akbar ya. Sudah ada 6 grup besar yang komit. Ya tentu kami sebagai menteri memulai dulu dari tanah perusahaan saya serahkan 1 November bisa dilihat kok 2,5 hektar di Tangerang. Itu paling 40 menit dari bandara. Yang bangun Agung Sedayu, Pak Aguan. Tanahnya dari kami, bangunannya dari Agung Sedayu, yang isi Agung Sedayu. Dan akan diserahkan mudah-mudahan berapa bulan lagi gratis buat rakyat. Ini gratis beneran ya? 100% gratis. Kalau Itu ukurannya berapa sih? ya tergantung yang ngasih, tapi layak lah. Ada beberapa perusahaan lagi. Ada dari Pak Boy Thohir, ada Aru. Itu yang kedua. Ada dari Pak Antoni Salim Group, Pak Franky Wijaya.
Sinarmas, ada dari Pak Prayogo Pangestu, dan ada juga dari Pak Fuganto dari Berau. Baru 2 hari lalu ngobrol sama saya, dia 500 rumah sama isi-isinya. Bulan depan saya sudah groundbreaking. Bulan depan saya akan groundbreaking 2 tempat. Ya, ini pembicaraan ya. Doain mudah-mudahan tidak ada halangan. Satu di Berau di Kalimantan Timur, satu di tempatnya Boy Thohir di Kalimantan Selatan. Saya pikir inilah semangat gotong royong. Bagaimana konglomerat orang-orang kaya membantu rakyatnya memberikan rumah secara gratis kepada rakyat. Bentar dulu, itu saya suka cerita ini. Ya, tapi gini, maksud saya gini. Ini boleh aku selesaikan karena bagaimana menjelaskan bagaimana itu. Itu baru satu langkah ya dari lahan. Yang kedua, karena ada 4 tadi ya. Ada 4. Oke. Yang kedua, bagaimana segala bentuk pajak, baik di pusat maupun di daerah. Pajak itu kan bisa dipungut oleh pusat, oleh Departemen Keuangan. Daerah itu oleh wali kota, bupati atau gubernur kan begitu. Bung Akbar, ya. Puji Tuhan sekali. Ya, saya akan umumkan, tapi tunggulah minggu depan atau paling lama 2 minggu lagi. Ya, kewajiban rakyat yang selama ini ada bebannya dari segi pungutan itu berkurang 5%. Ini pajak apa nih ya? Daerah. Pajak daerah ya? Daerah. Artinya harga rumah itu akan turun 5%. Oh, itu kesimpulannya begitu ya? Pasti dong, karena kamu sebelumnya mesti bayar 5%. Dengan tidak dipungut, berarti kan turun 5%. Enggak, nama pajaknya apa ya? Nanti kita umumkan. Itu sudah terjadi selama ini, tapi baru kita sepakati karena waktu acara 2 minggu lalu di Sentul, saya dikasih kesempatan ngomong sama Mendagri. Kita tanya, bupati, wali kota, gubernur ada sekitar 500 lebih, boleh nggak untuk rumah rakyat? Pajaknya kita nolkan. Ini pada saat Anda menjadi bupati, wali kota, ini adalah suatu dedikasi konkret untuk rakyat kita. Tapi ini buat rakyat kecil ya, bukan untuk rumah-rumah yang sedang, apalagi yang mewah ya. Gitu. Jadi, dua. Oke. Ya, jadi segala macam bentuk pajak. Oke. Tapi nggak semua, belum, saya katakan ada yang sudah berhasil, ada yang saya lagi approach lobby. Departemen Keuangan termasuk yang saya lagi lobby. Karena ada kewenangannya pajak yang ada di pemerintah pusat. Yang saya baru berhasil yang di pemerintah daerah tingkat 2. Nah kemudian biasanya kamu kan tahu dulu namanya IMB, sekarang namanya PGB, peraturan untuk bangun gedung itu kan. Selama ini 45 hari. Sekarang? Ya, sekarang kita akan umumkan mudah-mudahan paling lama 2 minggu lagi 10 hari. Dari 45 hari menjadi 10 hari. Kita kan harus memudahkan rakyat. Jangan melambatkan. Jangan dari 45 hari jadi 2 bulan, 3 bulan. Dari 45 hari jadi 10 hari. Itu bagi rakyat, bagi para developer akan memudahkan. Nah tadi udah 2 tuh ya. Yang ketiga efisiensi. Dalam hal? Belanja barang. Kalau di korporasi kita kita biasa, saya punya restoran sekitar 24. Kalau kita belajar efisiensi, kita beli beras 1 restoran dengan 15 restoran, harganya beda. Bargaining kita dengan supplier berbeda. Beras yang sama ya. Apalagi kalau kita misalnya beli, itu rumah itu komponennya banyak sekali properti. Ada semen, pasir, cat, lampu, kayu, aluminium, pipa, segala macam. Saya sudah cek sama Dirut Semen. Kalau saya belanja semennya ratusan miliar, kamu bisa kasih korting nggak? Bisa Pak. Tapi kortingnya bukan buat saya, kalau korting dari bahan bangunan itu bisa murah, bisa turun, harga rumah turun nggak? Harga rumah turun, berarti rakyat belinya lebih turun lagi nggak? Berarti kementeriannya Anda ini sekaligus membangun juga? Kita memang ada membangun, ada fasilitator. Di pikiran saya, Anda hanya sebagai regulator, bro. Regulator juga, kita fasilitator juga. 3 juta rumah itu, jangan salah, jangan dibangun semua kita. Ada yang dibangun oleh kita, ada yang dibangun oleh developer, ada yang dibangun swadaya sendiri. Coba, Bung Akbar kan baru bangun rumah di Puncak kan? Betul kan? Saya mau tanya, itu dibangun developer enggak? Enggak kan? Sendiri. Sendiri, banyak yang sendiri. Jadi 3 juta itu bagaimana kita membuat jadi orang tuh mempermurah. Jadi orang dipermudah dan dibuat murah. Jangan dibuat susah dan mahal.
Nah itu tadi baru 3 ya. Jadi tadi dari segi tanah, dari sitaan. Kan bagus, Bar. Kau pasti setuju dong. Iya. Tanah dari koruptor itu dibuat, dikasih gratis ke rakyat atau dibuat murah. Oke. Itu kan komponen harga tanah itu kan bisa 30-40%. Ya, tunggu. Yang pertama tadi itu menarik. Tanah dari koruptor. Emang sudah Tanah sitaan. Tanah sitaan. Sudah berapa dua semuanya yang dipakai, yang diserahkan ke tanganmu, bro? Pak Jaksa Agung yang pasti satu case saja 1.000 hektar. Saya ketemu KPK 2 minggu lalu, mereka juga cukup banyak di sana. Di Dirjen Kekayaan Negara dari BLBI berapa banyak itu? Nah, kenapa kita tidak kasih buat rakyat kita yang masih banyak belum punya rumah? Itu poin penting. Setuju kan? Ya, setuju saya. Ya, Setuju. kenapa Oke. kita nggak bisa kasih gitu? Nah, kalau dia punya slip gaji, Bar, ada 2, Bar, slip gaji emang enggak. Ya, kalau dia pegawai negeri berpenghasilan rendah, banyak pegawai negeri kita belum punya rumah. Guru-guru kita, TNI terutama yang tamtama, jangan dia pada saat dia menjadi tentara aktif, dia pada saat dia sehat dikasih rumah dinas. Tapi begitu dia pensiun, dia masih keluar dari rumah dinas. Menurut saya itu tidak. Itu banyak terjadi. Nah, bagaimana kita rubah itu Ya, sekarang? itu banyak terjadi. Nah, saya sudah bilang sama Panglima sama Kasat, saya minta tolong, kalau boleh begitu mereka lulus pendidikan Tamtama atau Bintara, karena kalau Tamtama Bintara itu jarang yang pindah-pindah tempat. Yang pindah tempat itu kebanyakan perwira. Perwira ya. Nah, mereka langsung ikut program ini. Dan kalau itu bisa diprioritaskan, tanahnya bisa murah atau gratis, mereka punya jaminan gajinya mereka, itu udah bankable. Bankable artinya sudah diterima bank. Ya, yang gratis tadi itu yang mana? Kalau gratis itu sesuai kemampuan kita, Bar. Oke. Nggak mungkin semuanya, Bar. Oh, tentu saja. Makanya aku tanya, bro. Ya itu saya jelaskan. Yang gratis itu yang mana? Kalau yang... tanahnya nanti itu bisa diberikan idle, kita lihat tuh. Kalau saya terus terang, tanah koruptor sedapat mungkin itu murah atau gratis. Kalau CSR itu yang tadi kan dari saya dan Agung Sedayu itu gratis. Kan tergantung kepada CSR-nya ini. Iya. Tadi udah ada 6 grup besar, belum lagi yang pribadi-pribadi. Kodari kasih tanah. Ada teman di Kalimantan Barat kasih tanah. Kodari kasih tanah. Kasih tanah di Palangkaraya 1,4 hektar. Banyak kali tanahnya Kodari ya. Loh, ini kan gerakan. Ya. Oke. Gini. Itu kita pahami. Pokoknya. Jadi yang 4 ini udah jelas ya. Ya. Ini menurut harga saya murah dan atau lahannya, gratis. ya. Kemudian ada tadi pajak pusat atau daerah yang dikurangi, efisiensi dan pengurusan izin yang tadinya 45 hari jadi 10 hari. Oke. Dan itu atas jasa baik Pak Tito, Mendagri dan Menteri PU. Jadi kita bekerja sama, nggak ada yang super timbar. Itu kalau tanpa dukungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU yang nggak bisa jalan. Kita sama-sama. Nanti kita tanda tangan bertiga itu, Bar. Nah, gini. Saya mau mengatakan gini. Itu konsep baru. Karena kita menolak pasrah. Karena dengan anggaran yang terbatas nggak mungkin kita bisa lakukan ini. Saya mau nanya soal itu. Itu saya udah jawab. Kau kan udah pasti mau tanya gitu kan? Iya. Nah itulah Gini, terobosan kita. Menurut saya saya harus mengatakan bahwa itu yang kita butuhkan. Terima kasih. Sebelum saya tanya soal anggaran, saya tanya sebenarnya masyarakat kita yang membutuhkan rumah yang seperti yang kita bahas ini berapa banyak, bro? Nggak ada datanya. Itu pertanyaan saya pertama. Makanya dalam rapat kabinet itu sudah diputuskan yang mengaudit nanti yang melakukan survei adalah BPS di bawah supervisi Bappenas. Itu pertanyaan bagus. Oh, belum ada. Wow, saya baru masuk, itu yang saya tanya, nggak ada jawabannya. Wow. Nah, jadi bagaimana caranya kan? Caranya misalnya di Tangerang yang tanah perusahaan saya 2,5 hektar. Saya udah bilang nanti pada waktunya. Ini kan sekarang sudah mulai coba bangun. Nanti kalau udah beberapa bulan kita data dengan bupati, dengan gubernur, dengan dandim, dengan Kapolres, dengan lurah atau kepala desa. Kita ajak bicara. Itu sebuah ekosistem. Kita kumpulkan paling nggak 5-6 ekosistem. Ada ASN-nya yang berpangkat rendah, ada TNI berpangkat rendah, Polri, guru, UMKM. Kita kumpulkan supaya itu sehat, Bar. Dalam rumah itu sehat. Kita data di situ siapa yang belum punya rumah pertama ya. Iya. Nah, gini, bro. Jadi kita juga tidak mau menyerah karena nggak ada datanya, terus kita nggak bisa apa-apa. Betul. Maksud saya begini, ada penyakit begini, bos. You tahu lah. Saya lihat itu terutama pada pembangunan apartemen. Oke. Ada apartemen nggak jauh dari sini. Itu yang beli itu
dan lebih dari satu, yaitu orang-orang kaya juga. Ya. Nah, sekarang saya pengen tahu Anda sebagai menterinya, bagaimana you memproteksi hak orang yang harusnya mendapatkan rumah itu, kemudian ternyata tidak dibeli secara gelondongan oleh orang yang punya duit. Itu yang kita pengen pahami, bro. Baik, waktu kita baru sampai dari Akmil itu hari Minggu. Saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, Bapak bagus kumpulan kita satu hati, satu pikiran, kompak. Tapi ada yang paling penting juga buat saya. Apa, Ra? Saya bisa kerja langsung. Di mana? Di situ. Kenapa? Loh, saya bisa ngobrol sama Menteri Keuangan berkali-kali. Dengan Menteri PU, Menteri Berhubungan, Menteri Lingkungan Hidup, Kapolri. Di situ. Bayangin 4 hari, orang-orang yang menentukan kebijakan-kebijakan ada di tempat yang sama. Itu sudah bisa bekerja, Bar. Makanya waktu kita sampai di sini, sampai di Halim, ya kita pulang ke rumah masih pakai kaos, boleh Bung Akbar lihat nanti. Hari Minggu itu saya dengan Pak Tito langsung ke DKI, langsung ke Pasar Rumput. Pasar Rumput itu saya cerita, 2 tahun lalu Kementerian PUPR menyerahkan kepada DKI. Ada 1984 unit Apartemen. Oke. bukan rumah susun. Rumah susun, ya. 1 unit ada 2 kamar. Kondisinya bagus. Dari 1984 yang pakai itu baru 400-an. Yaitu korban dari bencana kebakaran di Manggarai. Jadi sekitar 1.400 sekian masih kosong. Oke. Nah kami datang ke sana. Dan apa yang terjadi, Bar? Sedang dipasarkan untuk disewakan. Sedang dipasarkan. Oleh siapa? Oleh PD Pasar Jaya. Karena yang ditugaskan oleh DKI adalah PD Pasar Jaya. Itu kami sudah serahkan karena sudah jadi 2 tahun lalu. Padahal itu seharusnya itu untuk warga. Oke lah, sudah ini saya sampaikan saja. Jadi sedang dimarketingkan. Bukan akan ya, sedang. Kepada masyarakat. Peminatnya hampir 3 kali lipat. Oke. Masalahnya saya bilang, maaf Pak Gubernur, ini bukan, tahu berapa bayarnya? 3,5 juta sebulan. Ini bukan buat orang kecil. Jadi saya minta dibatalkan marketingnya itu. Padahal sedang berjalan. Kalau yang protes, biar protes sama saya. Padahal itu apakah kewenangan saya? Udah nggak lagi. Karena itu sudah diserahkan kepada Pemda DKI. Untuk itu gubernur punya hati. Oh, oke. Ya, jadi saya minta itu dibatalkan. Rencana yang sedang berjalan, bukan rencana marketingnya, bukan rencana sedang jalan, dihentikan. Kita hitung-hitung 1984 ketemu angka itu kan 3 tower ya, kalau 3 tower, jadi ya sekitar 1,2, 1,1 per bulan supaya PD Pasar Jaya tidak untung, tidak rugi. Maksud saya begini, Nah, kenapa 2 tahun itu tidak optimal yang penggunaannya seharusnya? Aduh Akbar, udahlah kita nggak mau menyalahkan yang masa lalu Akbar. Ya, banyak sekali rumah susun itu yang kosong. Oke. Padahal begitu banyak rakyat yang Itu dia maksud saya itu. Kita nggak akan selesai kalau mempermasalahkan masa lalu. Ya sudah, masa kita perbaiki aja. Ya, tapi kan orang perlu tahu juga, Ra. Kau lah yang cari tahu, nggak usah saya. Ya, gitu. Yang penting aku perbaiki aja. Ya, nanti kerjakan aku mencari kesalahan-kesalahan orang. Oke. Aku nggak mau gitu. Nah, sebentar dulu. Jadi dari 3,5 kita turunkan menjadi ada sekitar 1,1 sampai sekitar 2 jutaan. Tergantung daripada kemampuannya. Padahal sudah 3.000 orang lebih yang mendaftar untuk berebut dapat yang 1.400 kuota ini. Artinya ini kan dimakan oleh publik, tapi bukan publik yang kita butuhkan. Iya, itu dia. Bukan publik yang tidak mampu atau yang sederhana. Nah, akhirnya kita runding, kita ambil keputusan, dan terima kasih DKI nurut sama saya dan Mendagri untuk harga diturunkan. Jadi sekitar 1,1 sampai sekitar 2 juta dari 3,5 juta. Lumayan itu. Besar sekali. Selisihnya itu berapa yang sejenis seperti itu di Jakarta? Di Jakarta. Berapa jenis seperti itu? Sekarang dari data kami 3.000-an luar ini. Dan kami akan ambil langkah-langkah. Waktu saya ketemu Pak Erik itu wartawannya di BUMN, berapa orang, Bang, saya mau dapat ikut di rumah susun Pasar Rumput. Saya tanya, kamu rumahnya di mana? Rata-rata rumahnya di luar Jakarta. Sementara mereka ngantor di Jakarta Pusat.
Ya kan ada di BUMN, sekitar Tamrin, Sudirman, Menteng, Ya, Kuningan ya, kan. ya, ya. Ini adalah orang yang tepat mendapatkan itu. Kenapa Bar, tahu nggak? Karena dia tinggalnya di Pasar Rumput, kantornya di sekitar situ. Ya, ini ya. Jadi tidak macet Betul, betul. dan mereka jadi efisien, waktu buat keluarga banyak, tidak usah bayar transportasi mahal dan tidak stres Begitu macet di jalan. di konsep di beberapa negara dengan tingkat urban yang tinggi ya, terutama sekali itu apartemen yang berada di dekat kereta api, Ya. apa stasiun ya gitu. Ya. Oke, ada 2 pertanyaan menyangkut ini sebelum kita masuk Bulan pada- Maret ya kita akan menyelesaikan renovasi di Wisma Atlet, mungkin sekitar 7.000. di itu kan Kemayoran. Iya, bukan yang di sini, Di Kemayoran, di Senayan. ini di Kemayoran, atlet Wisma Atlet yang Kemayoran. Kan sedang di renovasi oleh kita. Itu juga yang di Senayan Iya. juga kayaknya nggak terpakai Banyak. juga. Nah, gitu. makanya jadi kita manage aja, Bar. Kan kita sambil jalan. Bayangkan nanti ada situ, saya sudah bicara waktu saya ketemu sama KPK, saya bilang pegawainya masih banyak yang punya rumah, cukup banyak Pak Ara. Pegawainya di mana? Banyak luar kota. Loh, Iya. mau nggak kalau di Kemayoran? Saya sudah sampaikan kepada Menseknek, karena itu bukan otoritas saya lagi. Iya, iya. Mudah-mudahan saya yakin, ya kan, bayangin nanti kita bisa menempatkan itu gitu. Begitu Karena banyak di Kemayoran itu berapa unit ya? 7.000, 8.000. Banyak itu. Banyak sekali. Banyak itu. Belum lagi tempat lain. Dan doakan Akbar, bulan depan kita berusaha ya. Kita kan juga ada misi kemanusiaan yang kamu bilang buat orang kecil. Saya sudah bekerja sama dengan Mendagri dan Mensos, ya 2 senior saya, Pak Tito dan Pak Saifullah Yusuf. Kita sudah rapat berkali-kali dengan Pemda Jakarta dan Pemda Jawa Barat. Ya, bulan depan kita akan coba pindahkan, mudah-mudahan tidak ada lagi warga negara Indonesia yang ada di Jakarta dan di Bandung yang ada di bawah jembatan. Nggak ada lagi nantinya. Bulan depan kita pindahkan ke rumah susun. Selama beberapa bulan kita kasih semacam bantuan sosial. Dan kita berikan pendidikan seperti potong rambut, seperti refleksi, ya, memasak supaya bisa kepake. Nah, kita lakukan hal seperti itu supaya ya kotanya bagus, mereka juga jangan tidur di bawah jembatan. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung ide seperti ini, bro. Mudah-mudahan bulan depan kita laksanakan seperti tadi CSR sudah jalan, seperti pajak daerah itu mudah-mudahan bulan depan sudah jalan karena sekarang suratnya sedang berproses di PU, dari PU ke Seknek. Mudah-mudahan minggu depan kita tanda tangan. Ada 2 pertanyaan menyangkut soal tugasmu sebagai Menteri Perumahan ini, Ra. Yang pertama adalah ini menyangkut soal anggaran. Ya. Membangun 3 juta rumah dalam beberapa posisi, baik sebagai regulator maupun sebagai yang terjun langsung untuk membangun rumah itu. Ya, fasilitator. Bro, itu berapa kira-kira? Ini per tahun loh ya. Ya. Kira-kira membutuhkan berapa anggaran itu? Kan sekarang cuma dapat 5 triliun ya? Saya begini, Bar, ya. Kita tentu ada angka ideal. Kalau duitnya terpenuhi semua, kita nggak perlu lagi mikir CSR. Kita tidak perlu lagi capek-capek mikir sama Jaksa Agung tanah dari koruptor yang disita untuk rumah rakyat. Tapi nggak mungkin negara kita begitu. Dan kita memang sebagai pemerintah, sebagai yang melayani rakyat, ya memang kita harus berpikir di tengah keterbatasan bagaimana bisa bekerja gitu loh. Kalau semua fasilitas terpenuhi, anak kecil juga bisa, Bar. Ya. Nah, cantolan dan atau hubungan dari ini adalah mau tidak mau kan harus kreatif nih. Ya, Nah, tadi. datanglah seorang Marwar Sirait, menteri yang cerdas ini, menemui teman-temannya. Tim, ya. Ya, oke lah. Menemui teman-temannya. Teman-temannya itu orang Kementerian. bukan Teman-teman saya mau kementerian. bicara nih. Saya sedang mencoba mengarahkan pembicaraan kita supaya sekalian you jawablah pertanyaan publik, bro. Orang yang sama itu adalah orang-orang kaya itu. Ya, Konglomerat itu ya. Ya. Nah, dapat gitu. Oh, beberapa mereka mereka sendiri yang datang. Ya, Jadi ini mereka yang datang. mereka datang. Ya, saya bersedia membantu karena saya sedang berbagi berkat, membantu buat rakyat miskin. Jadi nggak semua juga, ada beberapa saya yang kontak, tapi ada beberapa yang memang mereka datang sendiri. Ya, nah pada bagian itu ini kan podcast saya ini kan you tahu lah karakternya ya. Ada Karakternya gimana sih? Saya pengen tahu aja. ada suara yang mengatakan bahwa you terlalu ramah kepada konglomerat yang tampaknya baik sekali,
Tetapi kan mereka tetap pengusaha. Ya betul, punya kepentingan pasti. Oh, ya, itu dia. Itu bagaimana you menjembatani itu? Yang penting kalau mereka mau bantu, ya kita tentu terima. Tapi kalau mereka bantu kemudian mereka melanggar aturan, ya tidak boleh. Dan tidak ada uang masuk ke kementerian, itu langsung mereka bangun sendiri, kasih ke rakyat sendiri. Harus melalui kementerian? Tidak. Langsung? Langsung. Oke, katakanlah misalnya saya baru bertemu Astra 2 hari 3 hari lalu ya, dengan Pak Pri, dengan beberapa direksinya, Pak Abong, langsung cari titiknya di mana, tentukan. Buat sebagian boleh buat pegawai Astra misalnya, karena pegawai Astra juga masih banyak pegawainya yang banyak pegawai Astra yang mungkin satpam, supir, OB, ya kan? Nah itu kan kasihan banyak yang tinggalnya jauh dari kantor Astra. Ya. Jadi mereka itu, katakanlah misalnya saya Pak Aguan ini, Pak Aguan, karena kan nama Anda sering disebut-sebut oleh media nih. Saya Pak Aguan misalnya punya lahan dan saya bangun, katakanlah, sekarang Pak Aguan sudah bangun berapa ya? Sedang bangun Kira-kira bangun 250. Oke, 250. Oke. Itu kan pakai uang saya. Ya. Tapi akan dibagikan kepada masyarakat. Ya. Pada kasus ini itu gratis ya? Gratis. Wow, baik sekali Pak Aguan untuk itu ya. Tanahnya dari kami, dari perusahaan saya. Oh, itu yang 2,5 hektar itu. 2,5 hektar. Di Tangerang kurang lebih 40 menit dari bandara, nggak jauh-jauh kok. Saya tidak sedang menghadirkan kecurigaan di sini. Tapi bro, niat baik seperti ini bisa bertahan berapa lama? Loh, kalau makin dipercaya, makin rapat di kementerian saya, boleh you cek terbuka. YouTube-nya live. Kita lihat itu. Ya, kenapa? Karena saya di brief Pak Prabowo, negara dengan korupsi yang rendah itu Denmark, itu resepnya apa? Dia bukan hanya audit internal, ada BPK-nya, BPKP, KPK-nya di sebelah sana, kejaksaan, tapi mereka betul-betul keterbukaan publik dan diawasi oleh publik. Jadi kita betul-betul terbuka. Boleh cek di Komisi 5, minta satuan 3-nya. Kamu kan pernah di Komisi 5 kan? Ya. Saya buka. Bahkan saya bilang prosesnya pun dibuka. Kenapa? Biasanya korupsi itu kalau informasinya eksklusif. Hanya dikuasai sedikit orang. Itu dia. Nah, kita buka, 100% kita buka. Oke. Jadi nggak ada beban. Dan kita bersyukur saya sebagai menteri kalau makin banyak yang ngawasin. Termasuk anak buah saya dan termasuk saya. Jadi itu bagi saya nggak ada masalah. Oke. Justru makin senang hati saya, kalau makin diawasi. Dulu inspektorat di tempat saya, ya SOTK yang baru, saya kasih tahu, kan biasa ada menteri, wakil menteri, sekjen, dirjen. Irjen selama ini adalah internal. Di tempat saya, irjen dari Kejaksaan Agung, yang khusus dari KPK, 3 lagi dari BPK dan dari kepolisian. Tidak satupun dari internal. Bagus itu. Loh. Iya. Itu penting, Bu. Loh, kita memang tidak ada niat yang tidak baik. Betul. Nah, gitu. Jadi kemudian ada tadi bagian keterbukaan informasi, bagaimana juga bagian efisiensi. Negara ini, saya ceritalah padanya. Saya cerita sama Pak Erik, cerita sama Presiden, sama Wapres juga. Boleh nggak negara ini nggak kalah? Tanya sama saya dong, kenapa kalahnya? Garuda kalah sama Lion. Betul nggak? Saya mau jelaskan lagi, betul kan? Iya. Nah, Garuda kalah nggak sama Lion? Utangnya banyakan Garuda, pesawatnya banyakan Lion. Iya. Ya, kamu tahu obat-obat. Bagaimana Indofarma? Keadaan begitu kan? Coba lihat Kalbe Farma, Sanbe Farma, untung nggak? Iya, betul. Kita lihat misalnya asuransi. Lihat bagaimana kita punya asuransi Asabri Jiwasraya dikorupsi kayak begitu. Ya, coba dibandingkan misalnya asuransi BCA, asuransi Astra, jauh sekali. Betul. PTP. Coba kau lihat PTP. 1 hektar itu PTP bisa menghasilkan berapa? Dibandingkan misalnya sawit dari swasta-swasta. Katakanlah Astra Agrolestari. Ya, jauh kan? Ya. Jauh. Okay. Nah, ya. Kenapa ini terjadi? Terus terang aja. Karena tidak efisien, tidak produktif, atau karena korupsi. Ya. Saya tidak bisa mendebat mungkin you benar soal itu. Oke. Ya, Bro, sekarang kita mau rubah. Negara tidak boleh kalah terus-terusan. Oke. Ya, makanya hal-hal yang baik dalam korporasi seperti efisiensi, hal-hal yang baik dari Denmark seperti transparansi, anggaran dibuka, SOTK dibuka. Kenapa mesti takut? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke karakternya Afu.
politik. Oke. Apalagi kita punya cover tadi ya. Coba tampilkan covernya. Cover kita. Ini judulnya adalah Ara Pasang Badan untuk RK SUS. Apa yang terjadi sekarang, bro? Pertarungan antara 3 kandidat ini. Akbar, saya di bulan Februari tahun ini sudah menjadi kader Gerindra. Ya, saya sangat bahagia di Gerindra karena merasa inilah partai yang adil, Ya. partai nasionalis, dan kekeluargaan. Saya merasa sangat dihargai dan banyak jaringan saya yang masuk Gerindra. Tentu sebagai kader Gerindra, sebagai saya ini anak buahnya Pak Prabowo, anak buahnya Bang Dasko, ya. Jadi saya bertugas juga bagaimana bergotong royong bekerja memenangkan calon gubernur dari partai saya. Dalam hal ini adalah Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Oh banyak, saya Oke. jaringan saya di Sumatera Utara bekerja untuk Bobi, Iya. di Jawa Barat untuk Deddy Mulyadi, ya, di Jawa Tengah buat Lutfi, di Jawa Timur untuk Khofifa. Kamu bisa lihatlah di Instagram saya komunikasi bagaimana dengan teman-teman, ya, gitu. Di Bali buat Degajah, ya, gitu. Di NTT kita gotong royong buat Melki, ya, kawan saya, dia di PMKRI, saya di GMKI. Itu aktivis yang menurut saya bagus, ya, bersih, bagus, dan saya pengen kalau dia menang, saya yakin NTT juga akan ada perubahan karena dia punya hati. Ini judul kita nih, kan? Oke. Nah, Ini judul kau yang buat kan? iya. Oke. ini- Boleh jelaskan kenapa kau buat judul? Ini kan podcast saya. Kenapa orang lain yang bikin judulnya? Enggak boleh tanya kan? Iya. Kenapa kau buat judulnya begitu? Karena aku lihat kau tuh di panggung luar biasa itu pasang badan untuk Ridwan Kamil Suswono. Kalau boleh tahu, apa yang itu kau kan lakukan? ada izinnya tadi sebelumnya ya? Iya. Izin Menseknek tadi. Iya. Ya. Ya, saya tadi malam sama Ridwan Kamil ada 5 titik. Ya, 5 titik ada di Cililitan, ada di Pik, ada di Pulau Gadung, ada di Kelapa Gading. Oke. Ya, satu mobil saya mungkin sekitar 6 jam sama ini izin saya. Ini cuti ya? Ya. Sebagai menteri ya? Oke. Kan ada aturannya, kita boleh cuti kan, walaupun saya baru mulai bekerja Jumat malam. Iya. Gini, pertanyaanku tuh begini. Kita sedikit agak menukik ya. Saya pengen tahu apa yang sedang Anda lakukan dengan realitas yang ada. Realitasnya begini. Ketika awal-awal RK masuk itu surveinya tinggi sekali. Ya. Mas Pram dan Om Dharma, sahabat saya, Jenderal Dharma itu Sahabat di saya bawah- juga. Dharma, Ya, kau bersahabat sama Dharma dari kapan? sekampung gua, bro. Ya dari kapan? Ya, lama lah, sudah lama. Ada 20 tahun. Belum. Oke. Saya tahu berapa tahun? Ya. 30 tahun. Oke. Teman dari saya masih kuliah di Bandung. Ya. Nah, tetapi sekarang itu kok terjadi crossing. Apa yang terjadi dan kemudian apa yang akan kau lakukan menyangkut itu, bro? Saya kader partai yang loyal sama Gerindra. Apalagi saya sudah dimanusiakan. Saya baru masuk Gerindra dipercaya sama Ketua Umum saya, Bapak Prabowo Subianto. Bang Dasko mempercayakan saya untuk menjadi Menteri Perumahan. Saya merasa dihargai, merasa diangkat ya kehormatan kami. Bekerja sebaik-baiknya sebagai menteri, Ya. dan sebagai kader, ya saya fighter Akbar. Kamu ketahuan, kamu fighter, saya juga fighter, memperjuangkan apa yang saya yakini benar dan keputusan partai kita. Jadi saya berjuang habis-habisan. Tadi malam saya 5 titik dalam waktu 5 jam. Ya, tentu di jaringan kami. Kita politisi masa nggak punya jaringan? Masa politisi nggak punya pengikut, nggak punya teman, nggak punya pendukung? Itu beberapa titik itu mereka biaya sendiri. Bang, ajak RK ke sini, siap. Gitu. Jadi mereka bekerja di Pulau Gadung. 3 kader PD yang pamit dari PD yang ikut saya bikin acara di Pulau Gadung. Begitu. Di Cililitan itu basis sahabat Bang Ara Cililitan kemarin ribuan orang di Cililitan, di Cawang.
juga di PIK juga Rudi Halim, kemudian Pendeta Untoro, dan di banyak tempat kita bekerja gitu. Pertarungan hari ini menjadi menarik, bro. Karena kekuatan-kekuatan di luar dari diri kandidat itu sendiri udah mulai masuk pertarungan nih. Ya dong, Oke. pasti itu. Nah, iya. Masa kandidatnya kampanye sendiri kan? Iya, Ini iya. tinggal 15 menit lagi ya, Bar? Ya, tenang aja. Oke. Nah, Oke. jadi sekarang misalnya sama Mas Pram sudah mendapat dukungan dari Mas Anies. Anies. Anies Baswedan. Harusnya dari dulu itu Iya. Anies dukung. Di RK, Ya, Pak Jokowi sudah turun. udah turun Pak Iya, Jokowi. gitu loh. Nah, Jelas. maka kemudian muncullah kalimatmu begini. Membangunkan macan tidur. Ya. Coba tampilkan itu apa? Adakah itu pernyataannya Ya, ini Ara kan itu? Pramono didukung PDIP, bener nggak? Iya, betul. Ada yang salah nggak? Dari yang salah. RK didukung Prabowo dan Jokowi, betul nggak? Ya. Jadi apa yang salah? Nggak Biar ada yang rakyat salah. memilih. Betul. Rakyat percaya sama PDIP dan Anies Ya. yang mendukung Pramono, atau percaya sama Prabowo dan Jokowi, Ya. ya Gibran yang mendukung, Ya. dan kita yang mendukung Oke. RK. Itu Ya. kan pilihan. Normatif itu. Tapi maksud saya itu tadi. Itu kan normatif, Ya, itu kalimat- politis. Coba tampilkan. Itu sangat penting sekali, nggak Yang normatif. soal apa namanya itu, apakah apa? Nah, itu tadi. Apa maksudmu dengan mengatakan membangunkan macan tidur? Loh, Akbar, ya, Anies itu surveinya paling tinggi buat Gubernur Jakarta, bahkan di atas RK, betul nggak? Ya. Kan nggak dicalonkan oleh PDI, oleh Ibu Mega kan? Ya. Kenapa menurut kamu? Nggak tahu. Kalau menurut saya, ini analisa ya, karena grassroots-nya PDI secara ideologi berbeda dengan Anies. Oke. Kau setuju nggak? Oke. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, ya Kan sudah. memang begitu. Nah, kemudian di ujung akhirnya, tapi Pram datang bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari Anies kan? Iya. Nah, Apa bacaanmu dari situ apa, Ra? ya pasti nggak semua grassroots PDI Perjuangan setuju dengan langkah itu. Ya dong. Kamu ingin mengatakan dukungannya Anies tidak akan signifikan gitu maksudnya? Mungkin yang pendukungnya Pram yang dari awal juga bisa kabur juga. Karena secara ideologi tidak cocok dengan Anies. Gitu ya. Kau setuju nggak pandangan saya? Oh, bisa masuk akal itu. Ya. Nah, oke. Nah, jadi tentu itu yang terjadi. Kan gitu. Nah, kalau Prabowo dan Jokowi, Prabowo Jokowi ini kan 2 kali bertarung keras. Kau kan lu dukung habis-habisan Jokowi melawan Prabowo. Tapi mereka bersatu 2019. Jokowi ajak Prabowo, Prabowo oke. Walaupun pendukung Prabowo ada yang menganggap saya pengkhianat, Mas Ara. Tapi untuk bangsa dan negara oke. Ya. Juga pendukung Jokowi juga ada yang nggak setuju. Tapi Jokowi tetap teguh untuk demi bangsa dan negara. Jadi kalau contoh kerukunan itu ada di Jokowi dan Prabowo. Iya, iya. Iya kan? Dan itulah 5 tahun berproses. Akhirnya ya saya mengikuti pilihan Jokowi. Ya. Dan saya pamit dari PDI Perjuangan baik-baik ke kantornya menyerahkan kartu anggota. Saya sekarang dengan gagah berani memakai seragam partai yang saya cintai, Gerindra. Karena saya mengikuti Jokowi Ya. untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Ya. Dalam konteks yang saya katakan tadi, dengan pernyataanmu yang terakhir ini, kau ingin mengatakan bahwa RK tidak perlu khawatir sebab dukungan dari Prabowo dan Jokowi telah datang dan sudah datang, dan itu akan membuat dia nyaman-nyaman dan baik-baik saja gitu. Dukungan itu pasti paling penting dari rakyat, Bar. Yang milih itu rakyat, grassroots. Kan gitu ya, di Jakarta itu banyak UMKM, tukang ojek, ibu-ibu, ya, mahasiswa, karyawan, pengusaha, tokoh agama. Itu yang paling penting. Tapi kita mengerti juga tokoh seperti Jokowi yang sudah melalui pertarungan Pilgub 2012, Pilpres 2014-2019, ya, pasti punya akar rumput yang sangat kuat. Relawannya aja berapa banyak di Jakarta. Prabowo yang sudah melalui, ya, Pilpres 3 kali di Jakarta, 2014, 19, ya, 2024 kemarin. Nggak mungkin nggak punya loyalis, nggak mungkin punya Ya dong, diehard. pastilah. Nah, jadi kita jujur aja, banyak orang juga memilih ya karena hatinya sendiri, tapi juga banyak juga yang mengikuti. Seperti saya pamit dari PD Perjuangan, saya mengikuti Jokowi.
Saya gini bro, ya oke. Maksud saya gini, ini kan kalau pilkada Jakarta itu, kita kan penduduk Jakarta ini, Ya. saya penduduk Jakarta. Menjadi menarik pertarungan ini. Tapi realitasnya begini, Bar, ini 5 menit lagi ya, jangan. Ya. oke, masih ada berapa itu? 5 menit lagi. Oke. Surveinya Pak RK itu turun. Pada saat tinggi sekali sebelumnya gitu kan. Apa masalahnya? Loh, saya datang 2 hari lalu, ya, 2 hari lalu di tempatnya teman kita si Bamsud Parley, diundang sama Indikator, ya, saya datang ke situ. Kalau di fotonya ada saya sama Jarot. Pas saya datang nggak ada. Saya tanya kenapa nggak datang? Katanya Burhan dia sudah undang. Maksudnya Mas Jarot, Iya. PDP. Iya. Oke. Ya, tadinya mau siapa lagi undang? Saya bilang, ya, jadi ada Jayadi, ada siapa, kita diskusi itu. Kalau saya lihat surveinya, justru terbalik. Justru trennya sekarang, justru sesudah Anies mendukung Pramono, suaranya daripada Pramono turun. Cek aja datanya. Boleh dicek Burhan kok, omongan saya benar apa enggak kan. Menurun dari survei yang sebelumnya dan yang terakhir. Ya, selisihnya itu sangat margin error 1, berapa sekarang. Jadi justru trennya daripada Pramono sesudah didukung Anies turun. Trennya Ridwan Kamil sesudah Jokowi datang kampanye, juga tentu jaringannya ketua umum saya Prabowo Subianto bekerja makin naik. Ada 2 orang menyebutnya blunder. Ada 2 yang dilakukan oleh RK dan SUS. Pertama soal apa itu? Yang terakhir ini kan soal janda ya. Menurut Ara itu bukan penyebab kenapa kemudian surveinya RK turun. Semua orang ya pasti ada plus minus. Oke. Ya. Tapi yang sekarang yang pasti trennya RK naik. Trennya Pram dari survei itu turun. Iya kan? Nah, kita sekarang on the track. Makin naik. Berdasarkan 2 survei tadi. Ini kita bahas surveinya. Iya. Kau kan kenal Ini Burhan. dari indikator ya? Indikator. Oke. Survei terakhir tuh, 2 survei terakhir dia sampaikan. Makanya saya lihat, oh ini trennya mulai naik. Saya percaya itu, ya, karena tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil. Ya, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa? Dia berani, ya, seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi. Padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Ya. Jadi saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani, kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila, bukan cuma ngomong aja. Karena kalau ngomong gampang, kalau RK berani, terbukti, dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan, saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme. Dan saya pikir orang seperti saya di Jakarta itu jutaan. Yang non-muslim, yang punya prinsip seperti itu. Dan saya yakin, suara-suara non-muslim sekarang sudah mulai banyak yang mendukung RK. Artinya efek Anies? Artinya, menurut saya RK akan menang. Kamu kan lu tanya di sini, Ara bagaimana Anies kalah, Ganjar kalah, Prabowo menang. Kan kamu kutip itu. Artinya saya ngomong, mau 1 putaran, mau 2 putaran, RK yang menang. Untuk kali ini 1 putaran atau 2 putaran menurutmu? Kita doa, ya. Tapi saya berani katakan hari ini dengan doa dan rendah hati. Kamu kan jago tuh di AFU itu kan, buat video-video itu kan, ya. Kan kau putar-putar itu kan, ya kan ada kata-kata aku itu kan, ya nggak semua juga aku benar. Kebetulan yang kau putar benar, terutama misalnya di Subang, Majalengka, Sumedang. Bagaimana basis PD Perjuangan, Ganjar kita kalahkan. Prabowo menang di basisnya PD Perjuangan. Akbar doakan, ya selama ini Subang, Majalengka, Sumedang kepala daerahnya dari PD Perjuangan, dari 3 kabupaten itu. Mudah-mudahan dari 3 itu
Ya, 2 kader Gerindra. Minimal. Saya sudah punya datanya itu. Benar nggak? Apa itu? Benar nggak dataku? Bahwa Dari 3. ada 2 kabupaten di mana itu adalah kadermu. Ya, Itu kira-kira bahasanya. ya, tapi akan menang atau tidak di data kau? Oh, belum, saya belum survei, bro. Oh, oke. Tetapi saya katakan adalah 2 kabupaten itu kadermu yang kemudian mengikutimu. Ya. Itu betul ya? Jadi mudah-mudahan ya aku katakan minimal 2. Ya, nanti bulan depan kita lihat. Ya, bagaimana? Kita rendah hati aja, Bar. Oke. Biasanya kalau orang yang rendah hati, sabar, ya disayang Tuhan. Yang suka marah-marah biasanya kalah. Masih ada 2 menit. Oke. Soal Jakarta. Saya masih penasaran soal Jakarta. Bro, jadi ini kemungkinan 2 putaran ya? Kalau keyakinan saya, Bung Akbar yang pinter, yang baik, yang suka nanya bolak-balik. Jadi kalau keyakinan saya, Jakarta itu bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Ya. Dan keyakinan saya yang dipercaya oleh rakyat Jakarta adalah Ridho, pasangan nomor 1 yaitu RK. Itu keyakinan saya. Kan gitu. Mudah-mudahan Akbar punya kawan kalau prediksi, karena kita berjuang berdoa bersama masyarakat, tim sukses, sahabat Bang Ara di mana-mana. Saya tahulah ada pergeseran suara yang terjadi dalam beberapa hari ini. Itu bukan karena hebat saya, tapi karena memang ridhonya hebat, Ridwan Kamil hebat, dan kepercayaan publik kepada Prabowo, kepada Jokowi, dan kepada Gibran itu kuat dan tinggi sekali. Artinya sekarang apa namanya itu kau Aku cuti. Coba tampilkan surat cutinya tadi. Jadi kau cek dulu surat cutinya asli nggak? Kau suka teliti kan? Bener nggak ini? Gue bacain ya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sehubungan dengan akan dilaksanakannya kampanye pilkada di DKI Jakarta, detil ini mana? Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, Provinsi Jawa Barat. Bersama ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan cuti kerja sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman selama 3 hari yang dimulai pada hari Jumat kemarin ya, 22 November sampai dengan hari Minggu 24 November. Jadi mulai besok berarti on lagi ya? Ini coba bisa lihat. Ini harus tanyakan yang ini, pemberian cutinya. Kalau ini kan dari saya. Iya. Ini kan ada jawabannya juga. Dari Presiden ya? Ya baca dong. Ini adalah Sekretariat Negara, yang bertanda tangan adalah Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi. Perubahan pemberian izin cuti kampanye pemilihan kepala daerah. Intinya benar-benar turun ke lapangan lagi untuk tarungnya. Diizinkan. Diizinkan. Diizinkan nggak? Kita kan menteri harus taat aturan. Cocok. Ya, kasih contoh yang baik. Cocok. Gitu, Bar. Iya. Ra, saya doain ya. Semoga tugas-tugasmu di kementerian lancar, bro ya. Tapi senang banget aku kalau kemudian ternyata saya pikir itu 3 juta rumah itu selama 5 tahun. Itu sudah banyak sebenarnya. Tapi kalau setiap tahun, gila bro. Jadi saya yakin kalian berdua tandem ya. Marwar Sirait, sahabat saya, dengan Fahri Hamzah. Saya rasa kalian tandem terbaik barangkali untuk di kementerian. Jadi bekerja terus. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan ke sini bro. Tapi jangan tengah malam kayak gini. Ya, kita bagi tugas. Fahri banyak urusan dalam, saya luar. Fahri dari jam 9 sampai sore, saya dari siang sampai pagi. Okay. Jadi kita bagi tugas. Cocok. Ya begitu. Akbar, saya seorang Kristiani. Saya diajari tidak ada yang mustahil bersama Tuhan Yesus. Selama kita taat, beriman, kerjakan benar, tidak ada yang mustahil. Ya, tapi bukan karena kekuatan, kepintaran kita, tapi karena hikmat dari Tuhan. Saya iman itu, Akbar. Luar biasa. Thank you bro ya. Pak Menteri, saya harus mengajaknya Pak Menteri. Enggak lah. Jabatan itu datang dan pergi. Persahabatan abadi. Walaupun kita beda pilihan, tapi selalu kita kompak. Ya kan? Itulah. Itu ujungnya tadi yang terakhir sebenarnya. Apa-apa. Baik, pemirsa itu waktu dukung Jokowi sama-sama kan? pemirsa
susah saya kalau sama kawanku yang satu ini. Tapi begitulah kita berteman ya. Setidaknya gini, kita sudah dapat kabar dan informasi langsung dari beliau apa yang dilakukannya, baik di kementeriannya maupun sedang pertarungan politiknya untuk membantu. Berarti ada 4 daerah. Jakarta, kemudian Sumedang, ada 3 kabupaten di dapilnya. Jakarta, Subang, Majalengka, Sumedang. Ya, oke. Apapun namanya, Ra, saya doain Anda semakin sukses dan kita terus-menerus bercakap-cakap. Dan AFU juga harus tambah sukses. Cocok dong. Tambah banyak sponsor, tambah banyak iklan, yang nonton juga tambah banyak. Karena ini acara berkualitas Iya, iya. dan fair.